Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wicaksono Gastagasti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan akun hmm, model yang sudah saya buat. Jadi, saya akan menjelaskan isi dari model yang saya buat dalam rangka mengisi tugas media pembelajaran kelas 2 PB1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, pertama-tama jadi akun model yang saya buat itu dibuat lewat website Ginomio, dan nama websitenya itu pintar berbahasa Indonesia .ginomio.com. Jadi namanya pintar berbahasa Indonesia. Terus coursesnya ada bahasa Indonesia kelas 12, teachernya ada Ibu Etsa Purbarani dan Ibu Reni Nureriani. Ya, jadi langsung saja kita login menggunakan akun teacher. Jadi sebenarnya loginnya bisa pakai akun admin, teacher, dan student. Nah, ini sudah ada contoh yang sudah pernah di login. Langsung saja masukkan nomor username dan password. Kita masuk sebagai teacher, yaitu Ibu Reni, akun Ibu Reni Nureriani. Nah, satu saya sebagai teacher. Nah, yang pertama masuk ke bagian dashboard dari user teacher, itu Ibu Reni Nureriani. Terlihat courses di dashboardnya itu bahasa Indonesia kelas 12. Langsung saja kita klik coursesnya. Nah, lalu di sini masuk ke dalam courses yang sudah diisi sebelumnya oleh saya dengan materi-materi ataupun tugas-tugas. Jadi materi yang pertama itu berjudul materi menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, yang di dalamnya itu ada menulis surat lamaran pekerjaan itu PDF dari buku pelajaran, kemudian ada materi Padlet yang di dalamnya itu ada ringkasan-ringkasan dari tentang menulis surat lamaran pekerjaan, kemudian ada video dari YouTube tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Kemudian ini ada tugas menulis surat lamaran pekerjaan. Kita bisa lihat saja sepertinya. Nah, tugasnya baru seperti ini karena kita sebagai guru, jadi kita belum bisa melihat. Kecuali nanti siswa sudah ada yang menjawab, baru kita bisa melihat jawaban-jawaban dari yang sudah masuk. Kemudian ada panel diskusi. Saya memasukkan diskusi 1 itu menulis surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada kuis. Kuis pertama itu menulis surat lamaran pekerjaan. Kuis dan tugas itu berbeda. Kalau kuis itu hanya satu soal yang berisi apa? Yang berisi apa? Yang berisi soal-soal. Soal-soal yang dibuat langsung di dalam Moodle. Seperti ini. Kita bisa lihat kuisnya. Nah, ini mau soal nomor 1. Soal nomor 2.
Kemudian ini soal nomor 3. Soal nomor 4. Kemudian ini soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 6. Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5 itu berbentuk pilihan ganda, dan soal nomor 6 berbentuk esai. Nah, terus soal nomor yang terakhir itu nomor 7, masih berbentuk esai juga ya. Nah, seperti ini. Terus langsung masuk kembali ke halaman utama dari kursus Bahasa Indonesia kelas 12. Ya, kalau tadi kuis seperti itu, ada 7 soal, 5 PG, 2 esai. Kalau tugas itu hanya satu, berbentuk satu, berbentuk satu, seperti esai begitu bentuknya. Itu masuk ke diskusi. Nah, diskusi, saya memasukkan pertanyaan seperti ini. Bagaimanakah membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar agar surat lamaran itu dapat diterima oleh orang lain? Jadi nanti para peserta, para siswa bisa menjawab pertanyaan ini, pertanyaan dari saya dengan dengan melalui ini reply. Seperti itu. Kita kembali lagi. Dashboard utama dari kursus Bahasa Indonesia kelas 12. Nah, kemudian ini ada materi UAS. UAS pertama itu dari Gform yang sudah dibuat sebelumnya, dan juga UAS kedua itu dari Quizizz. Saya masukkan. Ya, jadi pada bab 1 itu menulis surat lamaran pekerjaan, ada materi ringkas Padlet, terus video dari YouTube, terus tugas, ada diskusi, kuis, dan juga UAS dari Gform dan Quizizz. Kemudian yang bab kedua itu saya hanya memasukkan materi saja dan video. Bab 2 itu menikmati cerita sejarah. Ini ada file PDF dan juga video. Kemudian bab 3 juga saya masukkan hanya file PDF dan video. Judulnya itu bab 3 itu memahami isu terkini lewat teks editorial. Terus bab 4 juga saya hanya memasukkan file PDF dan video di YouTube itu dengan judul menikmati novel. Kemudian bab 5 yaitu menyajikan gagasan melalui artikel. Sama seperti sebelumnya, saya hanya memasukkan file PDF dan video. Kemudian bab yang terakhir, bab 6, menilai karya sastra melalui kritik dan esai. Juga dengan saya memasukkan hanya dengan file PDF dan video. Kemudian ada partisipan, user yang ada di dalam kursus ini. Pada users pada kelas ini saya memasukkan 15 orang yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang per 13 orang itu statusnya atau role sebagai student atau siswa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan sisanya itu 2 orang saya masukkan status dia sebagai teacher. Ada Ibu Etsa Purbarani dan tentunya Ibu Reni Nureriani. Ya, jadi sehingga seperti ini di bagian partisipan atau users. Jadi 15. Nah, terlihat jelas.
Ya, sepertinya tidak ada lagi di bagian sini di kursus. Ya, tidak ada lagi sepertinya. Ini juga masih sama. Kemudian kita masuk ke set home dari dari akun Ibu Reni. Sama seperti yang tadi di halaman awal pembuka, kursus hanya tertulis kursus yang tersedia itu bahasa Indonesia kelas 12 dan teacher, ada Ibu Eco dan Ibu Reni. Kita masuk ke kalender. Nah, di kalender ini saya sudah memasukkan deadline dari dua tugas, itu diskusi dan juga kuis. Nah, tanggal 25 ya kan, deadline-nya 25 Juni 2020. Jadi nanti setiap kita memasukkan tugas atau kuis atau UAS itu nanti di kalender akan muncul penanda pada tanggal yang kita tentukan sebagai batas akhir dari pengumpulan tugas atau kuis yang kita tentukan. Yaitu ya tanggal 25 berarti 5 Juni 2020 ada dua, itu diskusi dan juga kuis. Nah, terus kita masuk ke private files. Di bagian sini sepertinya kosong karena saya tidak memasukkan file-file khusus apapun ke dalam sini. Sepertinya internetnya agak sedikit lambat. Nah, tidak ada apa-apa kan di sini. Terus kita terakhir yang tadi masih di kursus Bindu kelas 12 tuh yang tadi. Kemudian ini ada profil dari Ibu Reni. Nah, Ibu Reni Nur Aryani MPD, email address reniaryani@unj.ac.id. Kemudian saya akan melihat profil dari admin. Itu saya sendiri. Admin. Bentar. Ya, sudah masuk ke dalam dashboard dari admin. Nah, kalau memakai akun dari admin, di sini tidak terdapat kursus apapun karena saya tidak memasukkan admin ke dalam kursus Bahasa Indonesia kelas 12. Nah, bagian set home juga seperti tampilan awal di dalam website Pintar Berbahasa Indonesia @jinomia.com, itu ada Bahasa Indonesia kelas 12, kursus presentasi dan teacher Ibu Eca dan Ibu Reni Nur Aryani. Terus di bagian kalender sepertinya juga kosong karena saya tidak memasukkan admin sebagai peserta dari kursus Pintar Berbahasa Indonesia.
dari kursus dari Bahasa Indonesia kelas 12. Private file juga kosong, tidak ada apa-apa, masih tidak memasukkan file-file khusus. Dan ini yang membedakan dengan status dari admin dan teacher dan murid. Di admin ini ada kolom khusus, itu set administration. Itu isinya kita mengatur semua segala isi atau pengaturan yang ada di dalam website ini. Seperti ini. Mulai dari pengaturan bahasa, pengaturan tampilan, kemudian pengaturan users. Kita masukkan di sini pengaturan kursus juga. Seperti ini. Kemudian pengaturan dari tampilan. Jadi ini hanya ada khusus di kolom set administration, itu hanya ada di akun admin, karena dia sebagai pengatur dari segala seluk-beluk isi yang ada dalam Moodle. Kemudian kita masuk ke profile dari admin. Bentar, berbahasa Indonesia, yaitu saya sendiri. Saya lihat ada foto saya dengan email address udaksono5@gmail.com. Ya, seperti itu saja sepertinya video saya pada kali ini. Semoga penjelasan dari saya jelas dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.